Amtas aluhum, apakah kamu meminta kepada mereka ajron, ganjaran atau bayaran, ala tablighi risalah. Jadi Rasul ditanya oleh Allah, apakah kamu meminta upah dari tabligh atas risalah ini? Azron dunyawiyan ala tablighi risalati. Dakwah, minta upah. Sehingga fahum mim magromim muskolun, maka mereka mim magromin, dalam kebingungan, muskolun, dan merasa susah, beban, ya. Seolah-olah memiliki hutang, memiliki hutang, himlan sakilan, jadi merasa berat. Di satu sisi dia harus beribadah, di satu sisi dia harus mencari uang untuk membayar tukang ceramah, namun tukang ceramah Nabi ditanya oleh Allah, kumaha mun urang Pak Pepeng dipanggil jadi tukang dakwah, cek Allah teh am indakum am tas'aluhum ajrun fahum mim magrumi muspal, cek urang kumaha jawaban anak. Komo lamun dina dakwah nyebutkeun teu butuh amplop mah butuh ge eusi. Ya. Am indahumul ghaibu fahum yaktubun. Am indahum, apakah di sisi mereka al-ghaibu, ada pengetahuan tentang perkara gaib. Fahum, maka mereka yaktubuna, menuliskannya. Maksudnya kia, apakah mereka memiliki wewenang untuk menentukan apa yang akan terjadi kepada mereka. Ya, jadi kayak fahum yaktubuna anu mayahkumuna bihi li anfusihim. Ya. Bisa tidak kita menentukan hidup kita ini mulia, menentukan besok kita akan besok kita gitu misalnya. Nah, kehidupan kita, apa yang terjadi itu bukan kehendak kita. Andaikan yang terjadi ini adalah kehendak kita, sesuai dengan rencana kita, itu tidak mungkin. Ya. Karena Allah yang menentukan apa yang akan terjadi besok atau lusa. Ya, orang-orang yang musyrik tersebut mengakui dirinya itu adalah yang paling mulia di sisi Allah, ya, daripada orang yang beriman. Fasbir li hukmi rabbika. Fasbir, maka bersabarlah engkau itu kepada Nabi. Li hukmi rabbika, terhadap ketentuan Tuhanmu, maksudnya lama hakama bihi rabbuka wa qadahu. Disuruh agar bersabar terhadap apa yang telah Allah tetapkan. Hukumannya seperti apa? Dengan Allah membiarkan orang-orang yang musyrik mengintimidasi Nabi, dan Allah menangguhkan atau mengakhirkan
menolong Nabi untuk mengalahkan mereka. Coba, andaikan Nabi ketika berdakwah langsung ditolong oleh Allah, apa yang akan terjadi? Jadi Allah biarkan dulu orang-orang musyrik berbuat makar. Kemudian Allah tolong Nabi dan Rasulnya. Jadi, Nabi disuruh bersabar menghadapi hal itu. Wala takun kasohibil huti. Dan janganlah engkau seperti orang yang ada di dalam perut ikan. Siapa orang yang di dalam perut ikan? Wahwa Nabi Yunus. Jadi, jangan sampai. Kenapa? Bagaimana Nabi Yunus? Nabi Yunus ketika berdakwah ditentang oleh umatnya, dia tidak bersabar. Ya. Maka dia tinggalkan umatnya. Ibaratnya kita mengajari anak terdaik bisa ditinggalkan, guys aing mah da sia mah terdaik bisa tinggalkan. Nabi Yunus kayak gitu. Umatnya diajari suruh beriman, tidak mau, malah menentang. Akhirnya dia meninggalkan umatnya. Ya. Idnada wa huwa makdum. Idnada ketika berdoa memohon kepada Allah. Wa dan dia makdum dalam keadaan marah. Marah, kenapa marah? Yaitu jadi begitu dia dakwah umatnya tidak mau beriman, jadi berdoa kepada Allah dalam keadaan marah. Turunkan saja udah hadap kepada mereka, dia langsung pergi. Ya, langsung pergi. Tidak sabar, maka itu. Orang yang orang yang berdakwah itu harus memiliki kesabaran. Bila tidak sabar, bubar. Pasti jamaah yang bubar atau dia yang meninggalkan jamaah. Kenapa? Macam-macam tipe jamaah itu. Bermacam tingkah laku jamaah itu bermacam-macam. Kalau tidak sabar menghadapinya, ya bubar. Ya, ditinggalkan atau yang meninggalkan ayah Pak. Ya, tukang ceramah ditinggalkan atau ninggalkan. Terus lah aing mah kadinya deui cenah. Ya, itu. Maka Nabi memberi contoh. Nah, bagaimanapun intimidasi dari umat, dakwah harus tetap jalan. Harus tetap bersabar. Insya Allah besok atau lusa mereka akan akan beriman. Contohnya itu kan. Ya, umatnya Nabi Yunus begitu ditinggal pergi Pak. Ya, turun bener. Ancaman dari Allah itu datang. Begitu melihat, kan nggak biasa. Mungkin di daerah itu jarang terjadi awan gelap, Pak. Pekat. Tiba-tiba pada hari itu terjadi awan gelap pekat sekali. Maka mereka meyakini bahwa ini adalah azab yang diancamkan oleh Nabi Yunus. Jadi segera dengan anjuran pemerintahnya untuk bertobat. Maka rajanya menganjurkan kepada rakyatnya agar bertobat dan beriman kepada Allah. Langsung Allah cabut azabnya dari kaum Nabi Yunus. Padahal udah siap mau disiksa oleh Allah, mau diturunkan azab karena pemerintahnya memerintahkan kepada rakyatnya untuk
beriman. Raja nate Nabi Yunus sama sudah pergi. Maka kalau umaronya iman, pasti aman. Itu buktinya. Umat Nabi Yunus begitu akan Allah siksa, umaronya memerintahkan agar beriman, maka Allah cabut azabnya. Ya Pak. Kurang nate iman, umarona komo hancur. Wa huwa makdum, sadaqallahul adzim, wallahu a'lam.